Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman Timur Indah Kota Bengkulu yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh kali ini, subuh pekan pertama di bulan Mei tahun 2024 miladiah. Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yakni salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah menambah pahala kepada kita, menerima amal kita dan memasukkan kita ke surga dengan sebab ini. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda, sebagaimana yang diamanahkan oleh pengurus masjid, tema besar yang diberikan kepada saya selama mengisi kajian di masjid kita ini adalah soal akidah dan juga at-tauhid. Pada kesempatan ini saya akan membahas, yakni pembahasan tentang syahadatain, yakni dua kalimat syahadat. Kita kaum ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa dua kalimat syahadah dia merupakan dasar sah dan diterimanya semua amal kita. Jadi seseorang yang beramal saleh, berbuat baik di dunia ini, kalau dia tidak meyakini syahadat ini, maka tidak diterima amal solehnya itu. Jadi ucapan syahadatain itu merupakan syarat sah dan diterimanya amal soleh kita oleh Allah. Dan dia juga merupakan kunci dari kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia disebut dengan kalimatut thayyib. Kalimat itu kita hafal, bahkan kita ulang-ulang dalam beberapa kesempatan, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau yang lebih sempurna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Minimal 9 kali kita lafazkan kalimat ini, dua kalimat penyaksian ini. yakni ketika kita sholat, di waktu kita membaca bacaan tahiyat. Betul ayahanda? Betul? Iya. Ketika sholat isya 2 kali kita baca, karena 2 tahiyatnya. Ketika sholat subuh sekali, sholat zuhur 2 kali, sholat asar 2 kali, sholat maghrib 2 kali.
Ada yang baca syahadat sholat maghrib 4 kali ada? Ada? Tidak nyo itu. Ya? Jadi dua kalimat ini merupakan sesuatu yang sangat besar di sisi Allah. Tadi kita sebutkan seseorang tidak bisa masuk surga dengan kedua ini. Dia tidak bisa dipisah, dia satu kesatuan. Nabi sampai berduka besar, yakni ketika pamannya wafat, Abu Thalib. Dia tidak bisa menyebutkan kalimat ini. Nabi sampai ucapkan, wahai pamanku, ucapkan, nanti aku akan membelamu di akhirat, ya Allah. Nabi sampai menyuruh pamannya itu, ucapkan, wahai pamanku. Tapi sampai dia lepas nyawanya dari raganya, Abu Thalib tidak menyebutkan. Dan itu menjadi sebab dia masuk neraka, kekal di dalamnya. Ayahanda dan ibunda dan saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah, ternyata kalimat ini dia memiliki makna, dia memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun. Nah, jadi ternyata bukan hanya sholat saja ada syarat-syarat, rukun-rukun. Bukan wudhu saja yang punya syarat-syarat, rukun-rukun. Ternyata syahadatain juga punya syarat-syarat, punya rukun, punya makna. Apa makna syahadatain? Rukun solat, makna solat, apa makna solat? Kalau secara bahasa solat itu ingat. Tapi apakah orang yang ingat saja dia sudah solat? Orang yang ingat saja ayahanda, sudah solat gak dia? Ayahanda, orang yang ingat, apakah dia sudah solat? Belum. Kalau secara lugha, secara bahasa iya. Karena salah satu makna sholat itu ya ingat, itu bahasa, secara bahasa. Eling, nah itu ada di sana, itu di pulau sana itu ada namanya kelompok eling. Jadi dia cuma eling saja, dia nggak sholat. Nah, ini nggak bisa, karena yang namanya sholat itu beberapa pekerjaan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi dia punya rukun. Rukun sholat ada berapa ayahanda? Ibunda ada berapa rukun sholat? Ada berapa? 13 apa? Para ulama berselisih ada. Ada pembatalnya. Apa pembatal sholat ayahanda, ibunda? Apa? Seluruh pembatal wudhu itu pembatal sholat. Jadi kalau kita sholat buang angin, keluar sesuatu dari kedua lubang kubul dan kubul, batal sholatnya. Nah ternyata syahadatain juga ada pembatalnya. Jadi kita ulangi, syahadatain itu dia punya makna, punya syarat-syarat, punya rukun-rukun, dan ada pembatalnya. Nah, ini yang jarang ayahanda, ibunda tanya kepada guru-guru di sini misalnya. Kalau pembatal puasa sering kita nanya. Pembatal apa lagi? Sholat sering kita nanya. Tapi pernah tidak kita nanya, Ustaz, apa pembatal syahadat? Ada yang pernah nanya tak? Pembatal syahadat itu apa, Ustaz? Jadi batal syahadat saya. Mungkin jarang, atau mungkin bahkan gak ada yang kita pernah nanya. Padahal ternyata syahadatain itu ada pembatalnya. Kalau di dalam sholat ada penyimpangan, ada satu aliran, saya ini
suka mengamati aliran. Itu ada aliran di satu daerah itu penyimpangan dalam sholat itu, dia sehari semalam tuh sholat cuma 3 waktu. 3 waktu dia sholat. Nah, ini penyimpangan. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah rahimakumullah, maka penyimpangan pada ucapan 2 kalimat syahadat ini juga ada. Misalnya yang pertama ada aliran sesat namanya Ahmadiyah. Mereka ini syahadatnya itu menyaksikan Rasulullah Muhammad, sekaligus juga menyaksikan Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Nah, ini penyimpangan, bahkan kesesatan. Ini nanti bagi para ayahanda yang ingin menelitinya, silahkan dibaca kitab Al-Qadianiyat. Ini yang ditulis oleh Dr. Ihsan Ilahi Zahir, salah satu ulama Pakistan. Dan beliau wafat itu karena ditembak, dibunuh oleh orang Syiah. Memang beliau pakarnya di bidang itu. Kalau di Indonesia ini Ustadz LPPI, Lembaga Penelitian Pengkajian Islam, itu di bawah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Di situ ada misalnya Ustadz Hartono Ahmad Jais dan seterusnya. Dr. Ihsan Ilahi Zahir dia punya kitab Al-Qadianiyat. Dia menjelaskan di situ penyimpangan dalam syahadat orang-orang Ahmadiyah. Dan ulama kita MUI Pusat telah memfatwakan Ahmadiyah Al-Qadiani itu sesat, menyesatkan. Dalam munas mereka, munas MUI kedua, tanggal 26 Mei sampai 1 Juni 1980 Masehi di Jakarta. Ini penyimpangan. Jadi selain dia meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, mereka juga meyakini Mirza Ghulam Ahmad dalam syahadatnya itu. Ini penyimpangan, bahkan kesesatan. Dan juga buku-buku yang lain banyak sekali. Ayahanda bisa, bahkan mungkin di dunia maya bisa dicari. Yang kedua, aliran sesat Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Ada penyimpangan, bahkan kesesatan dalam ucapan syahadatnya itu mereka itu. Mereka menambahkan syahadat itu dengan ucapan yakni Ali waliullah wa asyhadu an Ali waliullah, Fatimah hujajullah. Mereka juga menyaksikan wa asyhadu an Abu Bakrin, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah finnar. Lihat. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah di dalam neraka. Itu di dalam ucapan syahadat mereka. Bahkan mereka juga mengucapkan syahadat kepada imam-imam mereka yang ada 12 itu. Ini ada termaktub di kitab Aqaid Asy-Syiah Isna Asyariyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Asy-Syatri dan kitab-kitab yang lain. Banyak, ini sudah diterjemahkan. Atau ayahanda, ibunda bisa searching aja misalnya di YouTube. Ada itu video-video bagaimana mereka bersyahadat. Dan ini juga aliran ini sudah difatwakan oleh misal MUI Jember, MUI Kabupaten Jember, Jawa Timur. Aliran ini sesat
dan menyesatkan di fatwa mereka nomor 1 tahun 2012. Saya sudah membahas kalau nggak salah di masjid ini, kalau nggak salah. Kemudian ada juga penyimpangan dalam masalah syahadatain ini atau syahadat ini, ayahanda ibunda sekalian, yakni setiap firqah atau aliran atau kelompok yang mereka mewajibkan ulang yakni mewajibkan ulang membaca syahadat bagi anggotanya. Ada aliran, ada firqah, ada kelompok yang apabila ada orang mau masuk kelompok itu suruh ngulang apa? Baca syahadat dalam baiatnya itu. Ini penyimpangan, ini sesat. Karena seseorang apabila dia sudah muslim, dia muslim sudah. Kecuali kalau dia sebelumnya kufur, kafir, non muslim, masuk Islam, dia suruh dia ucap ulang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ucap itu. Tapi kalau dia sudah muslim, nggak ada itu. Sebagian kelompok, misal dari sufi, kelompok tasawuf yang gulu, yang berlebihan, itu mereka mewajibkan itu masuk. Padahal orang itu sudah muslim. Orang dia namanya Muhammad Syafi'i, orang yang dilahirkan dari kedua orang tua Islam muslim, dia nggak perlu ngulang syahadat. Sabda Nabi dalam riwayat Muslim itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam kurung suci Islam. Karena Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ayat ini menjadi dalil bahwa fitrah yang dimaksud itu Islam. Jadi kalau orang tuanya Islam, anaknya otomatis Islam. Nah, jadi kalau ada para ulama mengatakan kalau ada kelompok ibunda, ayahanda, firqah atau aliran, kalau bahasa Bengkulunya aliran, siapa yang nak masuk kelompok itu suruhnya ngulang bacaan syahadat, itu sesat. Gak usah ini lagi. Apa nyuruh orang mengulang syahadat? Kecuali orang tua masuk Islam. Berarti dia selama ini menganggap orang itu apa? Kufur. Kemudian ada lagi kesalahan atau mungkin penyimpangan, yakni mengucapkan syahadat lain itu pada saat-saat tertentu, bukan dari sunnah. Dari sunnah Nabi SAW. Ada sebagian manusia yang melafazkan syahadatain itu bukan dari saat-saat yang disunnahkan Nabi. Apa misalnya saat dia baca jampi-jampi untuk melet tino, ada itu. Nah, ini penyimpangan ini, syahadatain untuk melet. Atau lainnya banyak. Karena syahadatain itu ada yang tertentu waktunya dari Nabi. Misalnya kapan ayahanda ibunda? Misalnya tadi kita sudah sebut, ya ini ketika tahiyat sholat itu kita baca syahadatain. Atau ketika habis wudhu syahadatain kita ayahanda. Habis cuci kaki, selesai kita apa bacanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal muttaqin.
Atau ketika kita jadi khotib, itu membaca syahadatain seperti tadi itu. Atau ceramah umum. Setelah dia baca hamdalah, dia bersyahadat, para khotib, para penceramah, para dai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sunnah. Jadi penempatannya, kalau motong hewan ada tak syahadat ayanda? Ada? Enggak ada yang baca. Kalau motong hewan itu Bismillahi Allah Akbar. Kemudian barangkali ada pembicaraan di sini yang menarik ya. Saya ini kasih contoh aja biar pengajian kita ini agak menarik ya. Gak tahu saya di negeri lain, tapi di Indonesia barangkali di Bengkulu juga itu ada ucapan syahadat itu diucapkan pada saat pengantin pria mau apa? Mau ijab kabul, ya kan? Itu kadang P3N-nya, KUA-nya itu suruh baca syahadat. Bahkan karena saking lugunya itu mungkin aku nggak bisa ngaji atau dia mau alap atau apalah itu. Waktu disuruh baca syahadat dibaca selawat. Baca syahadat kecil apa? Pak ketipnya itu tiga. Dibacanya Allahumma sholli ala Muhammad. Apa karena dia gugup? Apa karena dia memang tidak tahu yang mana syahadat yang mana selawat. Nah ini bagaimana hukumnya ayahanda? Bagaimana hukumnya ibunda? Hah? Gimana ayahanda? Hukum baca syahadat sebelum pengantin pria mau baca apa? Ijab kabul, ijab sama wali tino. Kan disuruh dulu. Bahkan sebagiannya ada banyak disuruh. Kalau lidahnya lah sudah dia jarang ngaji, lidahnya keluh, sudah tuh dia gugup dulu, ya kan? Mungkin ini pernikahan kedua, takut bininya yang pertama tahu, jadi gugup. Bahkan yang bujangan aja banyak juga yang gugup, tidak peduli nih aparat, polisi apa kadang gugup juga nih. Apa hukumnya itu? Ini ada dikatakan bahwa penulis yakni Dr. Insinyur Muhammad Imaduddin Abdul Rahim MSc. Beliau ini orang alim ya, dosen ITB. Mungkin di generasi ayah anda, bukan generasi saya. Beliau ulama tahun 70-an dari generasi para peneliti ya, orang alim. Dia yang mengurus Masjid Salman ITB. Beliau punya buku yang berjudul Islam Sistem Nilai Terpadu. Beliau ada bahasanya. Beliau tulis yakni kisah sahabat yang membunuh orang yang sudah bersyahadat. Padahal orang itu sudah baca syahadat. Alasannya kenapa dibunuh oleh sahabat tadi? Karena dia baca syahadat itu, kata sahabat tadi, "Ngapa kau bunuh?" kata Nabi. Ini saya baca secara makna saja, bukan teks hadis. "Ngapa kau bunuh?" Kata sahabat tadi, dia ini Rasulullah mengucap syahadat itu cuma takut mati aja. Nabi marah. Kenapa tidak sekalian kau belah aja dadonya biar kau tahu isi hati dia. Jadi nggak boleh kita mengukur hati orang, nggak ada yang tahu. Jadi kalau orang sudah menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti dia muslim. Cukup itu. Adapun hati serahkan kepada Allah. Apakah dia munafik atau dia apa?
Jadi kalau pertanyaannya bagaimana Ustaz kalau orang masuk Islam karena nak nikah? Enggak apa-apa. Dia mau nikah masuk Islam karena cinta sama perempuan itu, enggak apa-apa. Nanti insya Allah kita ajarin dia Islam yang baik, jadi Islam. Ada orang Ustaz masuk Islam gara-gara dikasih duit, boleh enggak ayahnya? Boleh enggak ibunda? Boleh. Gak apa-apa dia masuk Islam gara-gara kita kasih duit. Kau masuk Islam, ya, aku kasih duit kau 1 miliar. Masuk Islam ya? Atau 100 juta, atau 10 juta, atau 5 juta masuk Islam. Gak apa-apa. Itu punya kita sebenarnya, bukan punya mereka. Kita ini pelit. Sebagian kita mungkin kaum muslimin masih pelit. Makanya ada dakwah mereka berhasil, dakwah Indomie, dakwah Supermie ya kan? Karena mereka tuh kos. Kita pelit masih. Kadang di antara ustaz kadang jadi anekdot itu kalau guru taekwondo, guru saya enggak, pokoknya guru bela diri lah ya, atau guru kesenian dipanggil ke rumah, wah gajinya sekian juta kursus ini kursus. Tapi begitu guru ngaji, ini anekdot saja. Bagaimana Anda untuk Anda selamat dunia? Mereka Nabi SAW orang yang paling dermawan kepada non-muslim, sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Kenapa? Salah satu sebabnya mereka dibaikin oleh Nabi. Waktu mereka masuk Islam dikasih Nabi. Ada seorang kepala suku oleh Nabi dikasih 50 ekor onta. Ini untuk kau. Dia minta lagi, ulang Rasulullah, ulang Nabi. Dikasih lagi oleh Nabi 50 ekor onta. Balik dia ke dusun, balik. Kata dia dengan apa? Dengan anak buahnya, dengan kaum, masuk Islamlah kamu. Aku baru balik dari orang yang tidak pelit, dari orang yang tidak takut miskin. Maksudnya Nabi. Dan kadang-kala dakwah dakwah bil hal dengan harta itu lebih manfaat daripada dakwah bil lisan. Kami ustaz ceramah ini payah kadang. Karena sebagian jamaah itu kere. Payah ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu sholat jangan tinggal. Apa kata jamaah? Ustaz payah kami, kelaklah kami nak sholat. Pas kalau hidup kami sudah enak, susah kami tidak. Beda kalau orang kaya, kalau dia sholat ya, sholat kau, aku kasih duit kau. Jadi kalau anda pengusaha, jadi direktur, suruh anak buah itu sholat, wajib. Kalau orang menerima jadi HRD-nya tuh, kau sholat tidak? Ada sholat sana, sholat 5 waktu. Itu baru top. Bahkan dikasih reward siapa yang sholat 5 waktu di ini, nanti saya kasih kamu. Gak apa-apa. Anak kita aja kita kasih. Kalau kau sholat, nanti papa ayah abi belikan sepeda. Kalau kau rajin. Kalau kau kita dipelit sekarang. Sama ustaz aja pelit kadang. Uang kas 100 juta. Amplop ustaz dari tahun 90 100, paling besar 120. Ini saya tidak curhat pribadi ya, cuma mengutarakan obrolan ustaz. Allah yang maha tahu ikhlas atau tidak para ustaz itu. Ini maksud saya, kita menghargai ilmu. Jangan salah sangka ya anda ya. Jangan salah. Ada kisah yang menarik. Kawan saya mengundang ustaz dari Jakarta. 3 hari daurah di Bengkulu. Lalu dia pergi ke toko untuk waktu balik antar bandara. Salahnya dia beli amplop 2 buah dia beli amplop. Ketika sampai di bandara dia kasih amplop ke ustaz itu. Kasih.
Udah selesai, Ustaz pulang ke Jakarta, dia balik ke rumah hidup seperti biasa. Besok paginya bini yang jerit waktu mau nyuci pakaian. Kak, iko amplop siapa? Aduh pitinya. Astagfirullahaladzim, salah kasih amplop. Rupanya yang dikasihnya ke Ustaz yang di Jakarta tadi amplop kok. Langsung dia telepon, Ustaz Afwan, salah kasih amplop kemarin. Coba bayangkan bagaimana hati Ustaz tadi tidak ngasih tahu, tidak perlu ngasih tahu ke Ikhwan tadi itu amplop kosong. Ini ya cerita saja. Nah, kadang-kadang kita pelit, ya. Apa cerita sampai ke amplop kok? Lah jauhan saya dari mana tadi itu? Hah? Ada yang ingat? Dari pembahasan masalah penghulu tadi ya. Jadi Dr. Imanuddin bilang kisah sahabat yang membunuh orang yang sudah bersyahadat alasannya dia takut mati. Nabi marah. Kenapa enggak kau belah saja dadanya? Jadi enggak ada yang tahu hati seseorang. Kalau dia sudah syahadat berarti dia udah Islam. Ya. Nah, kemudian kata Dr. Imanuddin, oleh karenanya para KUA atau penghulu menyuruh mempelai pria bersyahadat kalau penghulu itu tidak kenal dengan pengantin pria itu. Ya kan? Nah itu dasarnya pertama. Saya tidak tahu sejak tahun berapa. Ada tidak Ustaz? Prof tahu nggak Prof yang kapan sejak budaya jebut itu? Mungkin tahun 80-an kalau yang pernah saya baca itu. Karena banyak kaum muslimah itu yang dinikahi oleh orang non-muslim. Akhirnya orang muslim itu murtad lagi atau ngajak muslimah itu apa? Jadi murtad. Makanya disuruh syahadat. Karena boleh nggak wanita muslimah nikah dengan pria kafir? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Haram. Jadi oleh karenanya pegawai KUA atau Pak Penghulu tadi menyuruh mempelai pria bersyahadat kalau dia tidak kenal dengan itu, agar Pak Penghulu yakin tidak menikahkan dua, yakni orang atau wanita muslimah dengan pria yang kafir atau non muslim. Makanya itu. Aja masih sadar tuh. Nah itu tujuannya. Tapi kalau cetonian dia Islam tidak perlu lagi rasanya. Ya dah. Jelas-jelas itu yang nikah itu guru ngaji. Mungkin lebih pandai lagi, lebih fasih lagi dari apa? Tahu kan? Ya. Kadang-kadang juga jadi sebagian pengantin pria itu gara-gara gugup di asyhadu dua. Oh, itu tidak disuruh mandi. Mana banyak bacaan Pak. Allah, ini tidak biasa. Kita aja yang biasa sholat ngaji aja kadang gugup, betul tak? Betul. Baru pertama kali jadi membuka apa? Pembuka protokol Jumat. Gugup juga kawan. Alhamdulillah. Pada hari ini yang jadi khotib Ustaz Faisal. Gugup pertama kali. Tapi kalau lah biasa, pandai itu. Saya aja kadang ketawa juga dalam hati kita. Kalau khutbah itu ada protokol, saya dalam hati bilang, wah, kok khutbah Jumatku bukan lagi 2 kali, 3 kali. Ngapa? Protokolnya pandai juga itu khutbah. Apa kata sambutannya? Bahkan pakai khutbatul hajat, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Ada ayat-ayatnya. Padahal cuma sekedar nyuruh jamaah maju ke depan sama nyebutin siapa imam, khotib, siapa petugas bilal, sama jumlah kas masjid.
Tapi ini pandai seolah-olah khotbahnya ditipu. Iko lucu-lucuan aja lah. Tidak perlu nyinggung siapa-siapa itu. Makanya sebagian masjid dia nggak pakai lagi protokol. Karena sudah lah ditulis apa? Lah ditulis mana apa jumlah siapa imam. Kadang ada yang berang juga protokol tuh. Ngapa berang, Ustaz? Ya karena dia nyuruh maju. Tobo Jumat itu tidak mau maju dah. Maju. Kira orang tuh ngelangkai kuduk kau maju. Terutama masjid-masjid yang di pinggiran itu, yang orang kalau istilah kita tuh orang Baduy biasa memberang di masjid. Maju. Ayahanda yang dimuliakan oleh Allah, itu beberapa penyimpangan atau sekedar koreksi dari beberapa kesalahan atau penyimpangan dari ucapan syahadatain. Kemudian kita masuk ke makna kalimat syahadatain itu terbagi dua ya. Kita bersahadat karena Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat Muhammad Rasulullah. Makna dari syahadat la ilaha illallah ya, makna kalimat la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bi khalqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu maknanya. Makna la ilaha illallah. Oleh karenanya ada beberapa penafsiran yang keliru tentang la ilaha illallah. Kita sebutkan di sini ya. Yang pertama, menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Kenapa? Karena makna ini rancu. Karena jika demikian, maka setiap yang diibadahi, baik benar maupun salah, berarti dia Allah. Makanya keliru itu. Kan di dunia maya beberapa waktu yang lalu atau masih sampai sekarang itu ada pernah viral. Seorang penceramah terkenal, nggak usah saya sebut namanya, cari aja tahu. Dia doktor. Dia katakan, ya, makna la ilaha illallah itu apa? Kata beliau, saya nonton videonya berkali-kali saya. Dan juga saya tonton orang-orang yang membantah beliau. Apa dia bilang? Makna la ilaha illallah itu tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah sebenarnya orang nyembah Allah. Lihat. Dia sebutkan itu. Sampai dia kasih contoh. Jadi kalau orang menyembah Isa, nyembah Isa dia sebut. Kalau yang dia bayangkan Isa itu Allah, dia sebenarnya nyembah Allah. Ini rusak sekali dokter ini. Saya bukan menjelekkan orang bergelar dokter, tidak. Itu satu penghormatan ilmu dunia. Orang diakui keilmuannya bagus. Tapi namanya manusia nggak ada yang apa? Dia bilang itu di videonya itu. Jadi kata beliau saat ditanya apa makna la ilaha illallah, ya di makna la ilaha illallah itu adalah tiada yang disembah kecuali Allah. Maknanya apa aja yang disembah sebenarnya orang nyembah Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini sudah banyak yang bantah. Saya kebetulan karena ini saya rekam, saya ikut juga. Kemudian ada yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini kurang sempurna. Ya, karena itu hanya bagian dari kalimat la ilaha illallah, yakni rububiyah. Jadi belum cukup. Nah, nanti kita akan bahas ya. Ada juga yang menafsirkan la ilaha illallah la hakimiyata illa lillah.
tidak ada hakim penguasa kecuali Allah. Ini juga tidak sempurna. Bahkan yang terakhir ada seseorang nih gelarnya bukan dokter lagi, profesor terkenal di Indonesia. Dia menafsirkan di kitab-kitab, saya pernah baca juga kitab dia bilang makna atau tafsir la ilaha illallah itu adalah dengan ditulisnya itu tiada Tuhan melainkan Tuhan. Jadi T yang pertama T kecil, T yang kedua apa? T besar, huruf besar. Ini sudah banyak juga para ulama Indonesia yang membantah. Udah siang ini ayahanda. Kita cukup sampai sini. Barangkali ayahanda ada yang mau apa? Mau lari pagi kayaknya. Udah jam 6 ya. Itu jam di situ jam 6. Itu ayahanda. Jadi insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan beberapa pembahasan masalah syahadat ini, tentang syarat-syaratnya, pembatalnya dan sebagainya. Kita baru sampai ke masalah makna la ilaha illallah. Jadi ucapan la ilaha illallah itu harus kita pahami betul, karena ucapan la ilaha illallah itu ayahanda ibunda itu sangat besar di hadapan Allah. Itu kunci kita masuk surga. Kata Nabi, siapa yang akhir hidupnya itu ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Maka ayahanda seringlah menyebut la ilaha, la ilaha, la ilaha. Lihat anak-anak kita bandel la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah. Kalau bisa nyebutnya fasih. Karena sebagian orang karena mungkin gak belajar atau memang lidahnya agak susah. Ilmu. Kalau yang rajin tahlilan fasih. Bahkan mungkin sampai bilang ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ayahanda. Semoga ada yang ingin tanya. Silakan. Silakan Anda. Waalaikumsalam. Ada kedengeran? Ada ini kan? Maaf, bergema. Tidak kedengeran. Ya. Hah? Apa? Oh ya itu. Assalamualaikum. Iya. Tadi ringkas saya sudah sebutkan dalam pembacaan syahadatain ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau yang lengkapnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang dia itu ditentukan waktunya. Tadi saya sudah sebut misalnya pada waktu tahiyat salat itu 9 kali minimal kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pada waktu tahiyat. Mazhab apa itu pas itulah dia menunjuk. Pada waktu tadi habis wudu ya kan? Pada waktu buka acara para khotib, bahkan sebagian ulama jadi rukun khutbah ya. Saya rukun khutbah kalau nggak salah. Ada waktu yang lain ayahanda. Nanti pembahasannya lebih rinci mungkin di bab fikih mungkin ya. Kapan kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah itu syahadatain. Tapi kalau ucapan la ilaha illallah itu kapan saja kita bisa baca. Dia bisa mutlak, bisa muqayyad. Mutlak kapan saja ayahanda bisa menjadikan
La ilaha. Mungkin sambil zikir ada yang pegang tasbih 100 kb. La ilaha. Enggak apa-apa. Jadi itu kan Nabi bilang tadi, barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah, ibunda ya, barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha dakhalal jannah, masuk surga. Maka ibunda seringlah marah dengan anak, la ilaha illallah. Marah dengan laki, la ilaha illallah, laki. Biasa. Nanti siapa yang terbiasa dengan sesuatu, insya Allah akhir hidupnya seperti biasa. Pembalap biasanya ada yang banyak juga tidak meninggal kecelakaan. Orang mengurus harimau mati digigit harimau. Nah itu, jadi orang itu meninggal dengan kelakuan yang biasa. Jadi ibunda kalau biasa nyebut, cepet. Jangan sampai meninggal lagi, cepet. La ilaha illallah. Adapun kata ayahanda tadi, lalu bagaimana? Apakah cukup di lisan saja? Ya enggak. Ini kita mau bahas nih, tapi waktunya enggak cukup, lama itu. Kan tadi Amri udah bilang ayahanda, la ilaha illallah itu ada apa? Ada syaratnya, ada maknanya apa? Tadi udah kita bahas. Maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Ada yang menyimpang orang. Tadi kita sebut minimal 4 penyimpangan makna. Nanti ada kita bahas syarat-syarat la ilaha illallah itu ayahanda. Sama seperti syarat sholat, syarat wudu. Itu ada. La ilaha illallah itu ada syaratnya juga ayahanda. Ada rukun-rukunnya. Apa rukun la ilaha illallah? Bahkan ada pembatalnya, sama seperti sholat. Jadi kalau ada orang melakukan ngomong sama orang sebelahnya waktu sholat, batal nggak sholatnya? Batal. Nah, la ilaha illallah juga ada pembatalnya. Salah satunya pembatal la ilaha, saya sebutkan karena ditanya ya. Itu para ulama menyebut nawaqidul Islam, ada 10 pembatal keislaman. Salah satunya kalau nggak salah yang nomor 7 kalau nggak salah. Ya nomor 7 apa 6 itu istihza biddin, mengolok-olok agama, ngajak walaupun dia bercanda, nggak boleh, haram. Mempermain-mainkan ayat, menyemain-main nama Allah walaupun bercanda nggak boleh. Termasuk mengolok-olok ajaran syariat Islam walaupun dia ngamalkannya. Apalagi tidak ngamalkan. Jadi jangan ngolok-olok. Contoh, ada orang berjenggot, tiap orang lewat berjenggot itu berdosa, bisa kufur. Kalau dia sengaja dan dia paham mau ngolok orang. Karena kalau Anda nggak berjenggot, kalau Anda berjenggot saja lalu mengolok-olok jenggot, berdosa. Apalagi Anda nggak ngamalinya. Orang cingkrang, kebanjiran. Ini terlepas dari beda ulama. Apakah dia hukumnya wajib, sunat, makruh, itu kita akan bicara itu. Yang kita permasalahan, ada orang perempuan pakai cadar, ya kan? Lalu dia bilang, awas ada ninja. Hati-hati ya. Itu istihza biddin. Termasuk juga main-mainin ayat Quran, sholawat dijadikan joget. Zaman sekarang kan banyak. Kita baik sangka mungkin kaum muslimin karena nggak belajar. Jadi maka ustaz-ustaz ini kadang saya lihat juga kawan-kawan, termasuk mungkin saya dikoreksi dalam ceramah main-main apa. Walaupun mau lucu, mau bercanda, nggak boleh. Ayahanda tegur kalau ada kami, saya lah Amri lah, main-mainin ayat dijadiin candaan, nggak boleh, haram. Itu pembatal la ilaha illallah, bahkan pembatal Islam. Istihza biddin, mengolok-olok syariat agama, walaupun apa saja, apalagi mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok Al-Quran. Nah, itu banyak. Kan waktu itu ada perempuan masuk penjara ya kan, gara-gara ngolok-ngolok masalah makan babi ya, kan viral itu kan, langsung dilapor. Pokoknya sekarang gampang tuh. Orang kalau ada bukti pakai video, ada ngolok itu. Insya Allah paham ya. Adapun penjelasan luasnya itu perlu ngaji kita. Ini kita cuma sampai 1 jam 40 menit, terbatas sekali. Insya Allah mungkin ustaz-ustaz yang lain lebih banyak ilmu yang bahas. Cukup ya? Apa lagi?
Apa? Enggak, salah. Itu rukun Islam itu Nabi menyebutkan. Soal sholat, Nabi ada lagi. Apa itu? Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu lihat seperti kamu lihat aku sholat, dari hadis Bukhari. Nabi sebelum sholat itu enggak ada baca syahadat. Enggak ada. Bahkan Nabi tegas mengatakan, "Iza qumta ila sholat fa asbiril wudu, summa istaqbilal qiblah fakabbir." Kalau kamu mau sholat, sempurnakanlah sholat, sempurnakanlah wudu, ngadoklah kiblat, takbir. Nabi enggak ada bacaan apa-apa. Adapun masalah niat, enggak ada baca niat dilafazkan, hadisnya enggak ada. Lalu bagaimana Ustaz, ada kita baca usolli, fardhu zuhri, apa segala macam. Itu memang ada di mazhab Syafi'i, ada alasan mereka untuk membantu hati. Membantu hati. Tapi sebenarnya niat itu kata para ulama al-qasdu. Niat itu kehendak. Jadi ayahanda bangun dari rumah, mandi, wudu, pakai peci, sarung, pasti sudah punya niat untuk apa? Sholat, walaupun nggak dilapaskan. Aku mau bertinju, tidak, kecuali kalau ayahnya pakai celana pendek, pakai baju ini, pakai sarung tinju, berarti mau tinju. Walaupun nggak perlu, namanya niat itu dalam hati. Nanti babnya bab fikih lah, itu Prof yang paham nanti jelaskan ya. Itu jadi nggak ada sebelum sholat itu tadi Nabi takbir, nggak ada baca. Adapun di luar itu baca syahadat, itu perlu, tadi sudah pembahasan khusus kapan kita secara muqayyad waktu tertentu nyebut syahadatain, kapan yang secara mutlak kapan saja. Insyaallah semoga bermanfaat. Barangkali ini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.